Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pembelajaran kita kali ini bersama saya Ibu Elia, kita akan mempelajari tentang metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium. Pada pembelajaran kali ini, dengan mempelajari ilmu kimia, kalian bisa berpikir kritis. Ya, kalian bisa berpikir kritis sesuai dengan metode ilmiah. Nah, dalam pelajaran kali ini, tujuan pelajaran kita adalah mengurutkan langkah-langkah metode ilmiah untuk menyelesaikan suatu permasalahan, mengemukakan aturan keselamatan di dalam laboratorium, mendesain rancangan percobaan ilmiah yang menerapkan metode ilmiah. Nah, urutan atau dalam karakteristik metode ilmiah itu harus berpikir kritis dan analisis, bersifat logis, bersifat objektif, bersifat konseptual, dan bersifat empiris. Jadi ada 5 yang perlu kamu ingat dalam karakteristik metode ilmiah. Saya ulang lagi. Yang pertama, bersifat kritis dan analitis. Kemudian kedua, bersifat logis. Ketiga, bersifat objektif. Keempat, bersifat konseptual. Dan kelima, bersifat empiris. Jadi, urutan dalam metode ilmiah itu adalah yang pertama, kalian harus bisa merumuskan masalah. Ya, kita bisa merumuskan masalah. Masalah dari mana? Masalah itu bisa muncul dari apa yang kita lihat. Ya, berarti kalau melihat harus diobservasi. Dari hasil observasi kita bisa merumuskan masalah. Dari rumusan masalah kita bisa menyusun kerangka teori. Setelah kita susun kerangka teorinya, maka kita bisa merumuskan hipotesisnya. Hipotesis itu apa? Hipotesis itu adalah kesimpulan sementara. Nah, kemudian untuk membuktikan apakah hipotesis kita itu benar atau salah, diterima atau ditolak, maka harus dilakukan eksperimen. Ya, dilakukan penelitian. Setelah dilakukan penelitian, maka kita dapatkan data. Data-data itu kita harus olah dan kita analisis. Setelah dianalisis, kita baru bisa membuat kesimpulan dari penelitian kita. Nah, setelah buat kesimpulan, maka terakhir adalah harus kita publikasikan untuk bisa menyusun suatu teori. Jadi dipublikasikan hasil dari penelitian kita, baru kita bisa menyusun teori. Nah, sistematika laporan penelitian itu bagaimana? Ya, ada judulnya, ada kata pengantar, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, daftar isi, abstrak. Bab 1 itu pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 itu hasil dan pembahasan, bab 5-nya kesimpulan dan saran. Selanjutnya adalah daftar pustaka, dan terakhir adalah lampiran-lampiran. Jadi itu sistematika untuk laporan penelitian. Jadi harus, yang namanya sistematika berarti dia harus berurut. Nah, nanti kita akan mencoba membuat laporan penelitian. Nah, selanjutnya pokok bahasan kita adalah keselamatan kerja di laboratorium.
Di laboratorium pasti ada alat, ada bahan, ya kan? Ada penanganan sampah limbah bagaimana dan petunjuk dan larangan di laboratorium. Nah, ini ada alat-alat laboratorium dan kegunaannya. Ada tabung reaksi. Gunanya untuk apa? Untuk mereaksikan bahan kimia dan menyimpan larutan kimia dalam volume yang sedikit. Kalau volumenya banyak, nggak bisa karena dia tabung reaksi. Kemudian gelas beker. Gunanya untuk menampung dan mencampur bahan kimia. Pipet tetes untuk mengambil larutan dengan volume sedikit dan nanti digunakan dalam bentuk tetesan. Ya, ingat ya, pipet tetes. Kalau kita tidak punya pipet volume, kita hanya punya pipet tetes. Kalau misal saya minta masukkan 1 ml air, yang kita punya alat ukurnya hanya pipet tetes, maka kalian harus tahu dalam 1 ml itu berapa tetes. Nah, 1 ml itu adalah 20 tetes. Ingat ya, 20 tetes. Tetesannya bukan besar-besar, kecil-kecil, harus yang pas. Kemudian gelas ukur. Itu untuk mengukur volume larutan, ada ukurannya. Kemudian labu ukur. Labu ukur itu untuk membuat larutan dengan konsentrasi tertentu. Mau buat misalnya larutan glukosa 1 molar. Nah, bisa menggunakan labu ukur. Kemudian pengaduk. Ya, namanya juga pengaduk. Untuk mengaduk saat melarutkan zat padat dalam pelarut sehingga zat padat bisa larut sempurna. Kemudian ada rak tabung reaksi. Namanya sudah rak berarti tempat. Rak tabung reaksi berarti tempat tabung reaksi. Pembakar spiritus, alat untuk pembakar. Corong kaca. Ada nggak corong selain corong kaca? Ada corong plastik. Nah, jadi disebut corong kaca karena terbuat dari kaca. Apa gunanya? Sebagai alat untuk menopang saat memindahkan larutan ke wadah lain supaya tidak tumpah. Selanjutnya adalah Erlenmeyer. Erlenmeyer kegunaannya untuk apa? Untuk menampung dan mencampur bahan larutan atau cairan. Biasanya digunakan dalam proses titrasi. Penjepit tabung. Namanya juga penjepit tabung, berarti untuk menjepit tabung reaksi. Gunanya untuk memegang tabung ketika reaksi dipanaskan. Kan nggak mungkin kita pegang tabung reaksi pada saat dipanasin. Ya, tabungnya panas, tangan kita ikut panas. Jadi penjepit tabung itu sebagai pegangannya. Mortar dan alu itu untuk menggerus dan menghaluskan bahan kimia yang padat. Nah, di sini bahan kimia dan sifat dan simbolnya. Ingat ya, kalian harus paham jika ada botol atau wadah yang ada lambangnya ini, kalian harus paham itu artinya apa. Ya, ini ada gambar tengkorak, artinya apa? Beracun. Contohnya merkuri, gas klorin, sianida. Nah, kalau ingat sianida, kamu ingat nggak dulu kasus sianida? Kopi sianida ya. Kemudian ada gambar ya eksplosif, mudah meledak. Kemudian ada seperti api, itu artinya mudah terbakar. Dan ini ya radioaktif. Kemudian pengoksidasi, berbahaya jika masuk melalui pernapasan, mulut, dan kontak kulit. Ingat ya, di setiap botol
zat kimia itu pasti ada lambang yang dicantumkan. Untuk apa? Untuk kita lebih mewaspadai, yaitu berbahaya atau tidak. Nih, ada gambar tangan, ada tetes-tetes, artinya korosif. Kemudian ada tanda silang, itu menyebabkan iritasi. Kemudian tuh ada gambar ikan, berarti membahayakan lingkungan. Nah, ini ya, petunjuk umum untuk menangani buangan sampah atau limbah. Hanya dapat dibuang ke saluran pembuangan atau tempat sampah jika tidak bereaksi dengan air, tidak eksplosif, tidak bersifat radioaktif, tidak beracun, dan komposisinya diketahui jelas. Jadi sesuatu yang kita bisa buang di tempat pembuangan sampah, seperti biasa kita membuang sampah, itu harus yang kita sudah tahu jelas komposisinya, bahwasanya itu tidak bereaksi dengan air, tidak eksplosif, tidak radioaktif, tidak beracun gitu. Kemudian larutan basah. Sebelum dibuang larutan basah itu ya, kecuali alkali hidroksida, harus dinetralkan dahulu baru bisa dibuang. Larutan asam. Sebelum dibuang, larutan asam harus dinetralkan pada tempat dan prosedur sesuai dengan ketentuan. Pelarut. Pelarut yang dapat langsung dibuang di saluran pembuangan adalah pelarut yang tidak mengandung halogen. Ya, halogen itu unsur golongan 7A, ada fluor, klor, brom, iodin, dan astatin. Kemudian bahan yang mengandung merkuri. Bagaimana pembuangan bahan yang mengandung merkuri? Misalnya nih, termometernya pecah. Termometer kita yang biasa itu, termometer yang ada tanda merahnya itu adalah termometer merkuri. Manometer, pompa merkuri. Nah, itu dibuang harus dilakukan dengan ekstra hati-hati. Kenapa? Dia merkuri, tidak boleh sembarangan. Logam berbahaya karena kulit bisa iritasi, bahkan bisa menyebabkan kanker kulit. Kalau bahan radioaktif, jadi sampah radioaktif itu memerlukan penanganan khusus, nggak sembarangan. Kalian pernah lihat atau pernah dengar berita yang kemarin mengejutkan? Ternyata ada ditemukan di lingkungan rumah warga limbah radioaktif. Padahal limbah radioaktif itu sangat berbahaya. Kalau radioaktif itu punya masa atau waktu paruhnya. Nah, kalau misalnya dia terkena atau masuk ke dalam tumbuhan kita makan, maka kita juga kena radioaktif. Jadi tidak sembarangan penanganan untuk radioaktif. Kemudian adalah air pembilas. Air pembilas itu harus bebas merkuri, bebas sianida, bebas amonia, bebas minyak, lemak, dan bahan beracun serta bahan berbahaya lainnya sebelum dibuang ke saluran pembuangan. Kalau untuk penanganan kebakaran, jika terjadi kebakaran bagaimana? Jika nyala apinya kecil, lakukan pemadaman dengan alat pemadam api yang ringan. Kemudian matikan sumber arus listrik atau gardu utama agar listrik tidak mengganggu upaya pemadaman kebakaran. Lokalisasi api supaya tidak merembet ke arah bahan mudah terbakar lainnya. Jika api mulai membesar, jangan mencoba untuk memadamkan api dengan apar. Segera panggil mobil unit pertolongan bahaya kebakaran. Bersikaplah tenang, jadi tidak boleh tergopoh-gopoh
atau tidak boleh panik ya, tidak boleh panik. Jadi pada saat kebakaran terjadi, kita itu harus bersikap tenang dalam menangani kebakaran. Jangan mengambil tindakan yang membahayakan diri kita sendiri ataupun orang lain. Nah, ada hal-hal yang perlu kalian perhatikan di dalam laboratorium. Ya, baca petunjuknya. Kalau ada pengaman kacamata, pakai pengamannya, penutup wajahnya pakai jas lab. Nah, bagi yang siswa pakai kontak lens, maka harus hati-hati karena ada bahan kimia yang bisa merusak soft lens, atau misalnya tiba-tiba kecipratan ke matanya, bahaya kan? Iya, harus hati-hati, harus menggunakan sarung tangan apabila diperlukan. Jadi selama bekerja di laboratorium itu harus pakai baju laboratorium, dikancing dengan baik. Untuk apa? Untuk melindungi diri kita. Kalau misalnya terkontaminasi, maka yang terkena adalah baju labnya, bukan baju kitanya gitu. Yang berambut panjang harus diikat, nggak boleh makan minum dalam laboratorium, menjaga kebersihan mejanya, lingkungannya. Nah, keran gas tidak boleh bocor, keran air selalu dalam keadaan tertutup, nggak boleh bocor. Setiap habis pakai langsung ditutup. Jagalah agar semua senyawa dan pelarut jauh dari mulut, kulit, mata, dan pakaian. Jika terkena bahan kimia, bersikaplah tenang dan jangan panik. Apabila kulit terkena bahan kimia, jangan digaruk agar tidak menyebar. Segera bersihkan bagian kulit yang mengalami kontak langsung menggunakan air yang bersih. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup. Sekian. Untuk pertemuan berikutnya, saya tugaskan kalian membuat suatu penelitian kecil dengan menggunakan konsep metode ilmiah yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, untuk pertemuan kali ini sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita pelajari atau pelajaran kita kali ini berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.